Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan materi 12 yakni tentang penilaian kinerja supervisi pada pendidikan anak usia dini dan kriterianya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imroatul Aziza dengan NIM 1902 10205108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian penilaian kinerja pendidikan anak usia dini. Pada pendidikan anak usia dini. Nah, supervisi ini adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk memberikan bantuan terhadap suatu sekolah tertentu. Nah, supervisi ini diimplementasikan dengan cara memberikan pembinaan terhadap guru ataupun kepala sekolah untuk meningkatkan kerja dan kinerja dari guru ataupun kepala sekolah tersebut. Nah, supervisi pada pendidikan anak usia dini ini dilakukan dengan cara memberikan pembinaan terhadap kepala sekolah dan guru untuk dapat meningkatkan mutu atau kualitas dari proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini. Nah, pada konsepnya supervisi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada supervisi akademik dan yang kedua ada supervisi manajerial. Supervisi akademik ini adalah supervisi atau penilaian yang difokuskan pada suatu masalah yang menyangkut langsung tentang suatu proses pembelajaran. Sedangkan supervisi manajerial adalah supervisi yang difokuskan untuk masalah administrasi pendukung dalam suatu proses pembelajaran. Nah, yang melakukan supervisi ini adalah supervisor. Supervisor ini terdiri dari kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, serta wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan serta penilaian terhadap suatu sekolah tertentu untuk memberikan peningkatan terhadap kerja dan kinerja dari guru dan pegawai sekolah. Maka dari itu, peran dari supervisor ini sangat penting karena akan dapat meningkatkan mutu ataupun kualitas dalam suatu pendidikan. Dalam supervisi manajerial dan akademik ini sangat memiliki peran penting dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dengan supervisi ini nantinya guru akan dapat mengetahui sejauh mana potensi yang dimilikinya dan pembelajaran efektif seperti apakah yang harus dilakukan untuk kedepannya. Sedangkan untuk kepala sekolah, supervisi ini memiliki tujuan dan fungsi untuk mengetahui bagaimana melakukan kepemimpinan yang benar dan dalam melakukan suatu pengelolaan di suatu sekolah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Arista Ramadhani, NIM 1902102050095 akan melanjutkan menjelaskan tentang materi kedua dan juga materi ketiga. Baik, pada materi kedua ini akan membahas tentang aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Jadi, seorang guru ini merupakan sosok pendidik profesional yang memiliki tugas utama yaitu sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai, dan juga mengevaluasi peserta didik. Dalam penilaian kinerja seorang guru dapat dilakukan dengan cara mengacu pada tugas utama seorang guru, yaitu meliputi dari kegiatan merancang dan juga melaksanakan sebuah pembelajaran, mengevaluasi, dan juga menilai. Selain menjadi seorang guru atau seorang pendidik, guru juga memiliki sebuah tugas yang relevan dengan fungsi sekolah. Maka dari itu, dalam penilaian kinerja guru terdapat aspek-aspek yang perlu diketahui, antara lain yaitu yang pertama, kinerja yang terkait dengan sebuah pelaksanaan proses pembelajaran bagi seorang guru mata pelajaran atau menjadi seorang guru kelas. Nah, kegiatan ini meliputi kegiatan merancang dan juga melaksanakan sebuah pembelajaran, mengevaluasi, menilai, dan juga mengevaluasi hasil dari penilaian, yang dimana selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut. Dalam pelaksanaan 4 kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru ini, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 pada tahun 2007 yang berisi tentang standar kualifikasi akademik dan
kompetensi guru, di mana dalam pengelolaan pembelajaran memberikan syarat untuk guru untuk menguasai 24 kompetensi yang dikelompokkan dalam kompetensi pedagodik, kepribadian sosial, dan juga profesional. Untuk dapat mempermudah nilai penilaian kinerja guru, 24 kompetensi tersebut telah dirangkum lebih rinci menjadi 14 kompetensi yang telah dipublikasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP itu. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu kinerja dalam melaksanakan sebuah kegiatan bimbingan bagi guru, bimbingan konseling atau konselor, yang dimana meliputi kegiatan berupa merancang dan juga melaksanakan sebuah kegiatan bimbingan, mengevaluasi dan juga menilai sebuah hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi pembimbing, tindak lanjut dari hasil bimbingan dalam merangka 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pembimbing, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 27 tahun 2008 yang berisikan tentang sebuah standar kualifikasi akademik dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan bimbingan konseling menjadi 17 kompetensi. Aspek yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu tentang kinerja terkait dengan pelaksanaan sebuah tugas yang relevan dengan adanya fungsi sekolah. Jadi, sebuah kinerja seorang guru dalam melaksanakan sebuah tugas tambahan ini dapat dinilai dengan instrumen khusus yang disusun dan dirancang secara khusus untuk menilai sebuah pelaksanaan tugas tambahan, yang dimana dapat mengacu pada sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas tambahannya. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu tentang kriteria penilaian kinerja guru. Jadi, menurut Gomez pada tahun 1995, ada beberapa kriteria kinerja guru dengan mengacu pada kriteria atau faktor kinerja berdasarkan sebuah standar utama kompetensi seorang guru. Yang pertama yaitu ada quantity work atau kuantitas kerja, yaitu sebuah jumlah kerja yang dilakukan dalam beberapa periode waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada quality of work atau kualitas kerja, yaitu sebuah kuantitas kerja yang berdasarkan dengan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapan yang dibagi menjadi dua, yaitu kesiapan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan juga kesesuaian materi belajar dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu tentang job knowledge atau pengetahuan, yaitu seberapa luas tentang pengetahuan yang dimiliki oleh guru tentang pekerjaan mereka dan sebuah keterampilan yang mereka miliki, di mana hal ini itu dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan tentang tugas dan keinginan untuk terus melakukan belajar. Keempat yaitu tentang kreativitas atau sebuah keaslian dalam menciptakan sebuah gagasan dan menindaklanjuti untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan yang ada. Dan kelima yaitu tentang kerjasama, yang dimana kegiatan sebuah kesetiaan untuk melakukan kerjasama dengan orang lain. Yang keenam di sini ada keandalan, yaitu sebuah kesadaran dan juga kepercayaan dalam kehadiran atau menyelesaikan tugas, di mana hal ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu kepercayaan dan kesungguhan dalam menyelesaikan sebuah tugas dan juga ketepatan waktu ketika menyelesaikan tugas. Dan juga yang kedua di situ ada kehadiran dalam melaksanakan penugasan. Selanjutnya yang ketujuh di sini ada inisiatif, yaitu sebuah semangat dalam melaksanakan sebuah tugas baru dan juga dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedelapan yaitu ada personal kualitas atau kualitas personal, yaitu bersangkutan dengan sebuah kepribadian, kepemimpinan, keramahan, dan juga integritas pribadi, yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu tentang keteladanan dan juga integritas pribadi seseorang. Saya Vina Amelia Putri, NIM 1902102050075 akan menjelaskan tentang tujuan penilaian kinerja guru di PAUD. Menurut Martinus Yamin dan Maisa 2010, kedudukan penilaian sangat penting bagi penunaian tugas keberhasilan melaksanakan utamanya, yakni melaksanakan pembelajaran. Penilaian kinerja guru tentunya sangat penting dilakukan dalam suatu sekolah. Dengan penilaian ini, kita akan tahu sejauh mana target yang sebelumnya direncanakan tercapai atau belum.
Tujuan penilaian kinerja guru dalam sekolah yaitu ada 1. Mengetahui tingkat ketercapaian guru dalam mengembangkan kompetensi pedagodik, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang kedua ada menyediakan sarana pembelajaran guru untuk menjadi guru yang profesional. Yang ketiga, memperbaiki kinerja guru periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah, pengawas, atau dinas pendidikan dalam pemberian reward atau punishment untuk para guru. Dan yang terakhir ada memotivasi guru agar bisa bekerja secara maksimal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja guru di PAUD. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Umumnya, penilaian kinerja guru mempunyai 2 fungsi utama, yakni yang pertama ada untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan seluruh kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan pada proses pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang kedua, untuk menghitung angka kredit yang didapatkan guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahannya relevan dengan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun tersebut. Hasil penilaian kinerja guru dapat digunakan untuk menyusun profil kinerja guru. Nantinya ini dipakai sebagai input dalam penyusunan program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.